Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak An Widiono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan dan teman-teman 6 PGSD A1 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Saya Bagas Diratmojo selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan. Mari acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyajian materi. Selanjutnya yaitu konsep penelitian etnografi. Penelitian etnografi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematik mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam penelitian etnografi menggunakan penelitian sebagai alat pengumpulan data. Observasi dan wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian etnografi. Melalui penelitian tersebut, perbedaan budaya tersebut dapat dijelaskan dibandingkan untuk menambah pemahaman terkait dampak budaya pada perilaku manusia. Selanjutnya, konsep penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian kualitatif yang berakhir pada filosofi dan psikologi yang berfokus pada pengalaman hidup manusia. Penelitian fenomenologi merupakan penelitian berfokus pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan makna di dalamnya. Penelitian fenomenologi diawali dengan memperhatikan serta menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek dan subjek dari perilaku subjek. Kemudian melakukan penggalian data berupa pemaknaan subjek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Penggalian data dilakukan menggunakan wawancara mendalam kepada subjek. Dalam penelitian juga melakukan observasi langsung mengenai bagaimana subjek penelitian menginterpretasikannya kepada orang lain. Peran peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tersebut. Yang selanjutnya adalah langkah penelitian etnografi. Untuk langkah penelitian etnografi, yang pertama yaitu menetapkan informasi, yang kedua mewawancarai informan, yang ketiga membuat catatan etnografis, yang keempat mengajukan pertanyaan yang deskriptif, untuk yang kelima melakukan analisis wawancara, yang keenam membuat analisis domain, untuk yang ketujuh mengajukan pertanyaan struktural, dan yang kedelapan membuat analisis taksonomik, dan yang kesembilan mengajukan pertanyaan kontras, kesepuluh memuat analisis komponen, yang kesebelas menemukan tema-tema budaya, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ke-12 yaitu menulis etnografis. Yang selanjutnya yaitu langkah penelitian fenomenologi. Langkahnya desain penelitian fenomenologi juga sama dengan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf pada tahun 2014, beberapa langkah-langkah penelitian fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama, temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Yang kedua, menganalisis fenomena tersebut apakah dapat diungkap melalui fenomenologi atau tidak. Yang ketiga, menentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, pembuatan catatan. Yang keenam, analisis data. Dan yang terakhir, penulisan laporan.
Selanjutnya yaitu karakteristik etnografi. Menurut Kreswell 2012, beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelitian etnografi diantaranya tema budaya, kelompok berbagi budaya, pola perilaku bersama, keyakinan dan bahasa, penelitian lapangan, keterangan atau pengaturan dan refleksi peneliti. Berikut aspek atau karakteristik etnografi baik yang dirangkum dari Wolcott dan Guy, Mills and Ayrasian. Yang pertama, berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Yang kedua, penelitian meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Yang keenam, peneliti menggunakan deskripsi secara info dan detail tingkat tinggi. Yang ketujuh, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng. Yang kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotesis. Yang kesembilan, format keseluruhan adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Yang kesepuluh, artikel diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Selanjutnya, karakteristik fenomenologi. Menurut Mujib, tahun 2015 ada dua karakteristik dalam pendekatan fenomenologi. Yang pertama, pendekatan ini merupakan metode dalam memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas. Yang kedua, dalam menggali data pada pendekatan ini dibantu dengan disiplin ilmu yang lain seperti sejarah, arkeologi, filologi, psikologi, sosiologi, studi, sastra, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian desain penelitian dan teknik pengumpulan data. Pengertian desain penelitian dan pengumpulan data tidak terlepas dari arti persatu kata yang menyusun kalimatnya. Kata desain dan kata penelitian mengandung arti kerangka, bentuk atau rancangan, dan motif atau corak. Depdikbud 1990 halaman 12. Sedangkan penelitian berarti 1. Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, dan yang kedua kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Depdikbud 1990 halaman 920. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sering menggunakan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam penyelidikan. Teknik yang kerap kali dipergunakan adalah observasi dan wawancara. Komarudin 1974 halaman 112 sampai 113. Menurut Winarto Surakmat, teknik pengumpulan data terbagi dalam dua jenis teknik, yaitu yang pertama teknik observasi atau pengamatan langsung dan tak langsung. Yang kedua teknik komunikasi, wawancara langsung dan tak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami.